Sistem tilang diberlakukan bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi di ibu kota mulai bulan September ini hingga 3 bulan ke depan. Dan seberapa efektif penegakan hukum akan mampu mengurangi polusi udara di ibu kota. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Ketua Forum Transportasi, Lingkungan, dan Energi MTI Indira Darmoyono. Selamat malam Mbak Indira, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah dalam kabar baik Mbak. Langsung saja, kalau begitu dalam pandangan Anda, dalam pandangan MTI, seberapa kemudian efektif uji emisi dilakukan pada titik-titik tertentu di ibu kota? Sebenarnya tilang emisi secara mendadak ini tidak terlalu efektif ya, dan belum tentu juga menimbulkan efek jera. Sebenarnya beberapa hal yang paling penting untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan itu, pertama adalah servis kendaraan secara berkala, kemudian gunakan BBM berkualitas, ketiga bisa eco-driving atau pelatihan pengemudi ramah lingkungan, kemudian yang terakhir mungkin bisa pindah ke kendaraan listrik, Mas. Jadi misalnya servis kendaraan secara berkala ini sudah ada wacana sebenarnya untuk melakukan sertifikasi uji emisi ini untuk mendapatkan STNK, itu sudah ada wacananya. Kemudian untuk eco-driving ini belum disebut-sebut, tapi mungkin bisa juga menjadi inisiatif bagaimana mendapatkan SIM gitu ya. Sebelum mendapatkan SIM juga sudah ada sertifikat eco-driving. Kemudian penggunaan BBM berkualitas. Saat ini BBM yang sudah masuk ke standar Euro 4 itu untuk bensin itu oktan numbernya yang di atas 92 itu baru Pertamax turbo. Kemudian untuk diesel itu Pertamina Dex yang sudah masuk standar Euro 4, di mana kadar sulfurnya 50 ppm. Sementara BBM seperti Pertalite dan yang di bawahnya itu masih belum masuk standar Euro 4. Oke, Mbak Indira, sebenarnya kalau memang tidak efektif terkait dengan tilang uji emisi kali ini, apakah memang karena dilakukan tidak setiap hari dalam waktu yang panjang, atau kemudian titik-titik yang berpindah ini juga menjadi kekurangan begitu dengan sistem sampel seperti ini? Uji emisi dengan tilang ini terkesan mendadak dilakukan ketika sudah terjadi akumulasi polusi udara. Nah, yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah bukan tilangnya, tapi bagaimana mereka menservis kendaraan ini secara berkala. Kemudian juga bagaimana agar mereka menggunakan BBM yang lebih tinggi kualitasnya, dan yang terakhir tadi kalau bisa memang berpindah ke kendaraan listrik. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya tilang ini memang diberlakukan di titik-titik yang sporadis, kemudian dilakukan mendadak, itu tentu membuat orang nanti akan menservis kendaraannya secara berkala. Tapi tadi yang paling penting adalah bagaimana menservis kendaraan secara berkala, kemudian menggunakan BBM yang berkualitas, sertifikasi eco-driving, dan berpindah ke kendaraan listrik. Oke, Mbak Indira, saya ingin melihat dari perspektif kebiasaan atau kemudian habit pengendara kita begitu. Apakah kemudian ini juga menjadi kajian MTI dan juga Anda? Apakah kemudian dengan pendekatan penegakan hukum ini akan membuat jera dan membuat harapannya secara jangka panjang begitu? Bukankah ini akan kemudian bisa dihindari ketika masyarakat tahu di mana titik-titiknya, Mbak? Ya, memang seperti itu, sama seperti ganjil genap juga ya Mas ya. Ganjil genap, kemudian tilang emisi ini diadakan di titik-titik tertentu, mungkin udah beredar juga di WhatsApp grup, lewat sini nanti akan tilang emisi, lewat ganjil genap juga rute-rutenya sudah ada, jadi gimana orang menghindari gitu. Nah, memang yang paling efisien tadi juga berpindah ke kendaraan umum gitu. Bagaimana agar masyarakat berpindah ke kendaraan umum, itu salah satunya juga dengan bagian menyediakan last mile dan first mile moda transportasi yang terintegrasi gitu dengan rumah masyarakat sampai ke tujuannya mereka. Jadi asal tujuannya itu benar-benar terservis, terlayani gitu. Nah, kemudian yang tadi Mas, bagaimana sebenarnya bagi orang-orang ini agar tadi bukan cuma tilang, tapi bagaimana mereka agar mau pergi ke tempat servis kendaraannya gitu. Jadi mereka benar-benar memperbaiki kualitas engine kendaraannya. Seperti itu, Mas. Melahirkan, menumbuhkan kesadaran begitu ya daripada pendekatan secara penegakan hukum. Oke, Mbak Indira, terakhir, apakah kemudian ada kajian atau pengamatan dari MTI selama ini sebetulnya seberapa berpengaruh begitu ya
gas buang dari kendaraan bermotor ya, dengan bahan bakar minyak ini kemudian berpengaruh pada polutan di Jakarta, dan seberapa kemudian langkah seperti ini juga akan bisa menurunkan angka polutan di Jakarta, Mbak? Ya, terima kasih. Sumber-sumber emisi polutan yang tinggi dari transportasi itu dari particulate matter terutama, kemudian NOx, dan kalau sulfur itu terutama dari HDV, high diesel vehicle. Jadi seperti truk maupun bus itu emisinya polutannya dari solarnya sangat tinggi. Tapi terutama ini dihasilkan dari BBM tadi yang kualitasnya masih rendah. Kalau memang digunakan BBM dengan kadar Euro 4 atau sampai ke Euro 6, itu akan lebih efisien emisi gas buangnya lebih sedikit begitu. Dan tadi lebih bagus lagi kalau memang bisa berpindah ke kendaraan listrik. Kalau kendaraan listrik ini kesulitannya atau masalahnya di baterai, karena baterainya mahal ya saat ini, bisa disediakan stasiun penggantian baterai atau baterai swap station, itu salah satu solusinya. Jadi tadi pertanyaan Mas, apakah memang ini kadar BBM dari transportasi ini sangat berpengaruh besar. Oleh sebab itu harus ditingkatkan kualitasnya, tadi menggunakan BBM yang memang kadar sulfurnya lebih rendah, tadi kualitas Euro 4 gitu. Nah, dan kemudian particulate matternya yang diizinkan juga hanya kadarnya misalnya 250 mikrogram per kilometer untuk solar, itu untuk particulate matter untuk standar Euro 4. Nah, itu yang mungkin harus dicek, kemudian bagaimana agar masyarakat mau berpindah tadi behaviornya untuk memakai bahan bakar yang lebih tinggi kualitasnya. Seperti itu, Mas. Oke, menumbuhkan kesadaran untuk kemudian secara sadar sendiri untuk memindahkan begitu ya kebiasaan lama kemudian dengan yang baru untuk menekan polutan di Jakarta. Terima kasih atas waktu dan juga informasi Anda, Mbak Indira Darmoyono, Ketua Forum Transportasi Lingkungan dan juga Energi MTI. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Terima kasih, Pak Bram. Selamat malam.